Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Handoko Gunawan dalam acara ngopi bareng saya Imam Abu Ahmad. Ngopi itu ngobrolin perawat Indonesia. Apa kabar sahabat perawat Indonesia? Semoga sehat, sejahtera, di mana saja berada. Bagi yang pertama kali mendengar podcast ini, kenalkan saya Imam Abu Ahmad, saya tinggal di Abu Dhabi. Saya pegiat sosial media yang mempromosikan perawat Indonesia untuk go internasional. Obrolan kali ini saya ditemani tamu spesial yaitu Mbak Diah. Beliau dari Qatar. Beliau akan cerita tentang pengalaman kerja beliau di Qatar sebagai perawat, tentang suka duka, tantangan di sana. Dan tentu kita akan ada info terbaru tentang lowongan kerja di sana dan bagaimana cara melamarnya. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan informasi yang valid dan bermanfaat untuk perawat Indonesia, khususnya yang pengen bekerja ke luar negeri, atau khususnya yang kepengen ke Qatar, yaitu salah satu negara terkaya di dunia. Ya. Dari update terakhir, ternyata di Qatar itu hanya ada sekitar 55 orang perawat Indonesia saja. Padahal sekarang mulai banyak rumah sakit swasta baru berdiri. Yang ini berarti peluang kerja perawat di Qatar itu semakin banyak. Sementara ini tenaga perawat masih didominasi oleh perawat Filipina dan India, sama seperti di Uni Emirat Arab. Semoga tidak lama lagi banyak perawat Indonesia yang menyusul seperti Mbak Diah ke sana dan syukur-syukur bisa menggeser dominasi India dan Filipina. Amin. Insyaallah. Sudah hadir secara virtual di ruang Zoom Mbak Diah, nama lengkapnya Diah Nur Fitriani. Beliau lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2007. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Haji Brawijaya Women and Children Hospital, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Juga beliau pernah bekerja di Global Doctor International Medical Center. Dengan total pengalaman sampai saat ini sekitar 15 tahun. Jabatan terakhir beliau sekarang menjadi bed manager di salah satu rumah sakit terbesar di Qatar, yaitu Hamad Hospital. General Hospital di Doha, Qatar sampai saat ini. Oh ya, tujuan dari sesi ini adalah untuk mengedukasi dan memotivasi perawat Indonesia untuk bekerja di luar negeri, khususnya ke Qatar, agar tahu bagaimana proses bekerja di sana dengan benar. Sebelum kita mulai podcast kali ini, silakan kalau mau menambahkan, mengenalkan diri sendiri seperti tadi kayaknya belum lengkap. Silakan Mbak Diah. Ya, nama saya Diah Nur Fitriani. Seperti yang Mas Imam sudah sebutkan, saya lulus Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 2007. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan semua keluarga saya di Indonesia, jadi hanya saya di sini yang di Qatar, pindah di Qatar bulan Juli 2012. Jadi sudah kurang lebih 10,5 tahun di sini. Bekerja di ruang medikal perempuan dari tahun 2012 sampai dengan 2015, terus pindah ke ruang Acute Medical Assessment Unit sampai dengan 2018 bulan Juni. Lalu dapat tawaran untuk upgrade posisi ke bed manager dari 2018 Juni sampai dengan sekarang. Terima kasih. Pertanyaan pertama seperti biasa. Motivasi kerja ke luar negeri itu apa? Kalau motivasi sebenarnya memang harus dari diri sendiri ya, harus kuat. Kalau saya memang dari SMA itu, jadi saya ingat saya ada bikin tulisan di karton itu, saya lulus UMPTN, terus kuliah lulus tepat waktu, langsung dapat kerja di luar negeri. Itu saya tulis. Nggak tahu dapat ide, saya tulis, tapi alhamdulillah itu semuanya tercapai. Maksudnya alhamdulillah lulus UMPTN, alhamdulillah masuk pilihan di keperawatan gitu. Sedikit cerita, sebenarnya waktu itu kan Bapak itu almarhum pengennya saya di kedokteran. Saya bilang kalau kedokteran lama, maksudnya kebetulan
kakaknya bapak nomor satu itu kan jadi bidan di Jerman, pindah ke Jerman. Terus saya bilang sama bapak, saya pengen kayak Bude. Kuliah dokter itu mahal, saya pikir sudahlah keperawatan aja, saya pengen lulus dan bisa langsung kerja di luar negeri, saya bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah bapak mengerti dan memberikan dukungan. Kebetulan bapak juga pernah bekerja di luar negeri, jadi itu memotivasi saya untuk bisa go internasional, maksudnya untuk kerja di luar negeri. Jadi saya fokus ke situ untuk belajar bahasa Inggris. Dari bapak juga didukung, alhamdulillah. Jadi bapak tuh selalu komunikasi itu dulu itu saya harus menjawab beliau dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi gitu. Memang untuk belajar bahasa Inggris harus dimulai dari diri sendiri. Jadi bisa dari mana aja sebenarnya. Tapi memang kalau untuk untuk formal ya, karena kan kita bekerja di medis, ya harus melewati kursus. Tapi untuk basic komunikasi sebenarnya kita bisa belajar secara mandiri. Gitu. Kalau menurut saya. Oke, berarti Seperti memang itu. dari SMA udah kepengen kerja ke luar negeri ya? Ya, udah Mantap. pengen ke Juga luar udah negeri. latihan, Masya Allah ya, dari awal belajar bahasa Inggris dengan Bapak. Jadi daily conversation udah lancar di rumah gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, ya memang seorang perawat kalau ya teman-teman ya untuk yang pengen bekerja ke luar negeri ya, dari awal memang at least percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris itu memang harus sudah lancar kayak gitu. Iya. Kalau mau nanti untuk persiapan ujian tes baru kita belajar tentang fokus tentang keperawatan kayak gitu. Iya, betul, betul. Oke. Sebenarnya dari kalau boleh sharing itu waktu saya ingat waktu pas wawancara, kalau Ya. dari segi maaf, kalau dari segi skill orang sini sangat appreciate skill kita, cuma mereka hanya sedikit disappointed sama bahasa. Itu sih. Kenapa perawat Indonesia jarang di UAE? Sebetulnya peluangnya juga banyak sekali. Dari dulu sampai sekarang masalahnya bahasa Inggris doang aja. Iya, sebenarnya bahasa Inggris kalau dari skill nggak kalah, karena sampai saya awal-awal kerja di sini itu banyak mereka tanya kapan lagi ada berapa perawat di Indonesia, kok sedikit, karena mereka memang suka dengan orang kita gitu, telatennya kita, sabarnya kita gitu. Mereka suka. Cuman ya itu karena kendala bahasa. Bagi teman-teman yang masih muda atau mungkin yang masih kuliah yang belum lulus dan memang bercita-cita ke luar negeri, kemanapun, ke Arab, ke Europe, modali diri Anda dari sekarang belajar bahasa Inggris. Oke, saya kira ini satu poin yang penting. Satu, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses kerja ke Qatar? Baik, kalau waktu pengalaman saya waktu itu, saya di wawancara 2010 bulan Juni, orang Hamad datang ke salah satu hotel di Intercontinental, kalau nggak salah kita wawancara di Intercontinental. Terus waktu itu saya lulus tapi waiting list, masuk waiting list, dia bilang menunggu. Oke. Terus setelah selesai semua itu, karena kan dari pihak Hamad bekerja sama dengan Menkes Departemen Kesehatan Depkes Jakarta. Setelah selesai interview, kita disuruh menunggu. Pada saat itu katanya orang Depkes itu bolak-balik ke Qatar untuk mengurus agreement, tapi ternyata nggak goal. Jadi dari pihak Depkes itu yang saya dengar mereka pengennya itu ada training dulu untuk perawat Indonesia, jangan langsung terjun untuk mengurus pasien. Sedangkan dari pihak Hamad hospital langsung terjun tapi under supervision. Nah dari situ nggak goal, akhirnya dilimpahkan jadi P2P yang tadinya awalnya ingin G2G seperti Jepang, government to government, akhirnya pindah alihkan ke G2P ya P2P. Jadi PT Lansima yang sudah
memberangkatkan lebih dahulu batch pertama Februari 2011. Berapa orang waktu Makanya itu? akhirnya yang saya Ya. atau yang sebelumnya? Yang saya akhirnya cuma 2. Cuman Ya. saya sama satu lagi Taufik. Oh, Karena udah banyak karena 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Banyak dari mereka yang sudah resign, yang karena sudah yakin habis setelah interview mungkin cuman nunggu berapa minggu atau berapa bulan langsung berangkat, tapi ternyata tidak. Jadi banyak mereka yang kecewa seperti itu. Jadi akhirnya ada yang pindah kerja atau ada yang pokoknya akhirnya mengambil langkah yang lain lah karena 2 tahun setelah menunggu 2 tahun. Oke, iya berarti itu dulu. Kalau sekarang sampai saat ini belum ada perawat baru ya? Padahal Sampai sekarang belum. kita tahu banyak sekali peluang ke sana ya, sayang sekali. Problemnya sama di Uni Emirat Arab seperti itu. Kalau G2G perlu waktu yang lama, proses yang lama, rapat di sana, rapat di sini, akhirnya nggak jadi. Kemudian pengalaman Ya. barusan ini di Kuwait juga G2G akhirnya mentok di mana ada poin-poin tertentu yang nggak jadi. Akhirnya ya udah private to private dari agen datang ke sana kemudian ke rumah sakit yang swasta kayak gitu. Juga demikian di Uni Emirat Arab dan apalagi di sini mereka mensyaratkan kalau mau kerja di sini udah kayak yang lain standarnya orang India, orang Filipina udah datang ke sini udah punya lesson. Nggak perlu di training lagi. Pokoknya mereka nggak akan nanyain ijazah Anda apa atau apa. Kamu punya lesson nggak? Do you have lesson? Kalau punya lesson baru ditawar. Kamu dulu kerjanya di mana? Oh, kerja di medical surgical. Oke, kamu akan saya tempatkan di medical surgical ward kayak gitu. Nah, kalau sekarang ada apa ya? Misalnya saya sekarang kan bisa direct hiring. Saya kerja di klinik juga saya kadang-kadang butuh perawat. Kalau saya mau mencari perawat Indonesia, nunggunya 6 bulan paling. Kemudian mereka baru apa? Wah, baru bikin paspor, baru latihan bahasa Inggris, kemudian menerjemahkan dokumen. Sementara saya cuma posting di LinkedIn itu dalam waktu 3 jam itu yang gratis langsung dapat 50 orang dan itu orangnya udah ada di Emirat. Oh, gitu. Kayak gitu. Oh. Nah, itu bedanya kan jauh sekali. Orang Iya, India, benar. orang Filipina, CV-nya begitu saya dalam 5 menit pertama itu mesti saya dapat 10. Begitu keluar, tek, semuanya pada upload CV, udah lulus prometrik, udah punya lesson, udah di sini. Lah, itu kan menguntungkan perusahaan yang merekrut gitu kan, nggak Merekrut, iya, biaya benar. transport, nggak biaya tiket, Iya. nggak ngurusin data follow, nggak ngurusin apa, orangnya udah datang sini udah siap. Nah, Iya, benar. bedanya jauh kan dari Indonesia. Iya, belum banyak agen yang atau PT yang memfasilitasi. Iya, ada sih, cuma ya memang kesiapan perawat Indonesia masih kalah jauh dengan Iya, Filipina atau India. Mereka udah iya, punya lesson benar. di sini. Mereka sekarang tahapnya masih tanya gimana sih Pak bikin lesson? Syaratnya apa sih? Cuma baru kayak gitu. Makanya itu saya Kurang sering update. sharing. Ya. Jadi semoga juga ini podcast ini memberikan informasi ke teman-teman yang menambah wawasan. Sebetulnya itu seorang perawat itu saat ini tuh bisa bekerja di mana saja, direct hiring. Benar, Iya, kalau benar. mempunyai tahu syarat-syaratnya, udah punya lesson seperti itu. Ke Qatar bisa langsung tinggal kirim ke website-nya, ke email-nya itu biar Amat. ada di karir biasanya gitu kan. Nanti Iya, vakansinya benar. apa, terus kita kirim CV ke sana. Udah kalau CV-nya Iya, udah siap itu tinggal kirim tiket gitu, nggak perlu agensi, nggak perlu apa kayak gitu. iya, Harusnya perawat Indonesia itu seperti itu. Nah, iya. tapi sekarang masih baru nanya-nanya, Mbak, Masih. gimana sih bikin Iya, paspor? iya. Kalau mau Masih jauh menerjemahkan tertinggal. kemana, legalisasi kemana kan masih parah. Iya, Oke, masih kalau belum ke banyak. mau kerja ke Qatar, syarat-syaratnya apa? D3, S1, dokumentasi apa yang perlu disiapkan apa, Mbak?
lulus prometri dari sini apa namanya akan memfasilitasi untuk prometri. Untuk D3 sekarang dianjurkan sih S1 ya, karena kalau D3 nanti kan prosesnya apa namanya agak lebih kompleks ya. Jadi untuk adik-adik yang apa namanya yang sudah lulus S1 dan memiliki pengalaman kerja sebelumnya di Jakarta atau di lokasi masing-masing, semua dokumen itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan harus divalidasi. Nanti kayak misal di Hamad itu mereka ada kirim form. Nah, itu formnya itu harus diisi untuk yang reference. Jadi sebagai bukti bahwa adik itu pernah kerja di sini, tanda tangan, dan dari pihak rumah sakitnya yang harus mengirim langsung ke Hamad. Gitu. Ya, verifikasi datanya jadi verifikasi ya. Ya. Mungkin sekarang udah pakai data flow atau rumah sakit udah nggak mau lagi ngirim-ngirim kayak gitu, Mbak. Sekarang ada perusahaan khusus yang tugasnya itu memverifikasi dokumen. Kalau di Middle East biasanya data flow, di Saudi, di Kuwait, data check, di Emirat juga data flow. Jadi sebelum mereka bekerja di Hamad itu harus apply data flow dulu. Dan data flow itu menunjukkan sertifikat menunjukkan bahwa orang ini ijazahnya valid, punya pengalaman juga valid. Mereka itu yang telepon langsung ke Indonesia. Mereka punya cabang di Indonesia, pegawai di Indonesia juga. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memalsukan kayak pengen kerja di emergency, kita tulis pengalaman di emergency, nanti ditelepon di sana, dicek betul nggak ini orang kerja di sini. Nah, kalau salah, kalau enggak, ya udah datanya negatif. Kalau negatif berarti nggak eligible, nggak bisa mengikuti proses selanjutnya kayak gitu. D3 masih bisa ke Qatar? Masih. Oke ya. Tapi lebih baik S1 gitu ya? Iya. Dengan minimal pengalaman 3 tahun. Tadi udah disinggung tentang bahasa Inggris. Orang Indonesia kepikiran itu kalau ke Arab itu harus bisa bahasa Arab enggak? Yang penting bahasa Inggris atau bahasa Arab? Atau gimana? Dua-duanya? Sebenarnya dianjurkan untuk bisa bahasa Arab. Saya belajar sendiri. Saya mendengar secara aktif, bertanya. Kebetulan banyak kolega kan yang orang Jordan, Egypt, Maroko, Tunisia. Jadi saya juga belajar dari mereka. Kalau untuk saya pribadi, saya akhirnya tidak mengambil kursus, tapi saya belajar mandiri. Dan orang di sini pun mereka cukup menghargai karena mereka tahu bahasa Arab itu bukan bahasa ibu ya, bukan bahasa ibu kita, tapi kita berusaha untuk istilahnya mereka bicara satu kalimat, tapi kita dapat poinnya apa yang mereka bicarakan itu cukup seperti itu. Tadi udah disebutin satu ya, tuh ngomong sama keluarga dengan bahasa Inggris, daily conversation. Nah, kalau tip-tip yang lain apa untuk teman-teman ini yang pengen yang punya banyak alasan saya nggak bisa bahasa Inggris, padahal di sekarang kan ya punya smartphone, di YouTube, di TikTok, di mana semua aja banyak banget channelnya. Iya. Mbaknya punya tips atau saran khusus untuk mereka biar gimana bahasa Inggris yang enak itu apa? Pertama, yang paling penting itu motivasi kuat dari diri sendiri karena karena sekarang ya seperti yang Mas Imam bilang banyak channel untuk belajar seperti itu. Practice makes perfect. Jadi ya sering praktek komunikasi dengan teman, dengan saudara seperti itu untuk basic komunikasi. Karena kan kalau sekarang saya yakin buku keperawatan sudah dalam bahasa Inggris ya. Jadi terminologi itu pasti sudah familiar lah. Sering berkomunikasi dengan teman atau membuat jurnal seperti itu. Tapi motivasi harus kuat dari diri sendiri karena kalau merasa terpaksa susah. Iya, memang harus ada
ya at least apa ya, motivasi mungkin sama dengan ketertarikan ya. Saya harus bisa Iya, seperti tadi Mbaknya melihat orang Arab arogan atau malah nggak termotivasi gitu ya? iya. Betul, oh, Tapi kayak gitu. karena saya pikir profesi saya mengharuskan saya harus Iya. bisa Mhm. apa namanya bahasa Arab. Kalau saya simpulkan itu karena lingkungan ya yang memaksa kita Ya, gitu ya. Jadi, iya, kita jadi lebih cepat gitu ya, karena ya iya, ada sedikit stres sehingga memotivasi, iya, saya harus bisa," kayak gitu ya. benar, Iya. benar. Tapi saya kira ini ya untuk teman-teman yang masih di Indonesia, kan nggak ada yang lingkungannya nggak terlalu mendukung. Jadi, kembali lagi ke motivasi awal ya. Iya, Setelah dari awal niatkan dari sekarang, iya, belajar ya bahasa Inggris. mhm. Sekarang kita lanjut tentang kalau kerja di Qatar itu apa? Benefit kerja di sana itu apa? Benefit kalau untuk tempat saya bekerja, kebetulan saya bekerja di government hospital, Hamad itu salah satu government hospital, biasanya lebih dari yang private hospital. Kebalikan kalau kerja di Indonesia kayaknya private lebih banyak dari yang government, tapi kalau di sini government lebih banyak allowance dari yang private. Return tiket, jadi kita bisa either kita bisa minta tiket atau kita bisa minta uang cash. Itu terus untuk cuti, total hari cuti 40 hari. Ditambah 4 hari travel days, jadi kurang lebih 44. Terus ada cuti untuk bisa kalau mau pergi haji atau umroh dapat. Cuti sakit, terus cuti kalau misalnya ada keluarga dekat yang meninggal, tapi harus first degree relation. Kalau untuk gaji, di tempat saya bekerja gaji dan transportasi. Kebetulan di saya dapat akomodasi kalau uang makan kita nggak ada, akomodasi yang sudah fully furnished ya, sudah komplit. Kebetulan tempat saya tinggal ini jadi saya nggak perlu mikir bayar listrik, bayar air seperti itu, bayar uang sewa, jadi free accommodation. Bisa dijelasin kisaran gajinya, tadi nggak dijelasin? Oh ya, kalau untuk gaji, untuk perawat sekitar kalau dirupiahkan sekarang 40 ya, 40. 40-an juta. Sorry, 32. 32. 32. Jadi 32 itu Ditambah 32 ditambah transport total ya 36 lah, 36 37. iya. Oke, sekitar 36, 37 tapi udah akomodasi udah nggak bayar lagi ya dan Iya, lain-lain. Oke, gampangnya gaji segitu kita nabung dapat berapa? Setelah Oh, jalan-jalan, setelah apa itu kan? nabung jalan bisa lah. Kalau saving mah bisa tergantung Tergantung masing-masing orangnya. orang memanage, Iya, tergantung orang. iya. Karena kalau saya berprinsip tidak berdasarkan jumlah uang yang kita dapat, tapi bagaimana kita memanage. Itu sih kalau saya. Kayaknya itu sih lah, masa gaji 30.000, 30 juta habis sebulan kan enggak ya? Padahal untuk Iya, makan enggak. doang kan acaranya itu tadi kalau saya itu mungkin untuk makan, untuk telepon, untuk jalan-jalan. Selain itu kan nggak ada kan? Udah. Iya. Iya. Mm-mm. Berarti masih Paling banyak. saving kalau untuk liburan masih bisa. Atau ya maksudnya di luar belanja bulanan, terus apa mungkin kirim uang ke keluarga, masih bisa saving. Pajak gimana? Ada nggak? Pajak nggak ada. Tentang biaya hidup. Apa aja pengeluaran Mbak Dia di situ itu? Biaya hidup, Makan, makan, terus untuk internet, apalagi jalan-jalan. jalan-jalan ya, belanja bulan olahraga, kiriman uang ke keluarga tiap bulan, paling itu. Udah itu aja. Oke. Kalau Oh iya saya, ini, mumpung ingat olahraga. Selain aktivitas sebagai perawat di situ, apa yang bisa kita lakukan di sana? kalau saya kebetulan hobinya olahraga, jadi saya ikut apa komunitas, kebetulan komunitas Dragon Boat. Saya
latihan dayung di sini. Di sini ada komunitas lari, komunitas sepeda gunung, triathlon, duathlon, seperti itu untuk olahraga. Jadi banyak ya, nggak monoton kerja tidur kayak gitu. Iya, Kalau mau iya. ada banyak Kalau mau aktivitas di bisa luar. bisa bisa, banyak yang bisa dieksplor sebenarnya. Tergantung orangnya gitu. Kadang kan ada orang yang udahlah, udah selesai kerja, capek istirahat aja, nggak mau kemana-mana gitu. Suka dukanya selama 10 tahun di sana apa? Suka dukanya, ya dukanya karena jauh dari keluarga dan harus meninggalkan teman, keluarga, jadi membangun pertemanan lagi di sini. Terus apa namanya? Benar-benar yang ya maksudnya ya pengalaman baru ya. Apa namanya kan karena saya dari SD sampai kuliah itu kan selalu dekat lokasinya, kebetulan lokasinya dekat dengan rumah, nggak pernah jauh. Jadi ini sekalinya jauh banget gitu. Apa namanya benar-benar membentuk pribadi saya yang sekarang seperti itu. Sukanya ya bertemu banyak orang, banyak kegiatan di sini. Alhamdulillah dari apa gaji yang didapat bisa akhirnya berkunjung ke negara lain seperti itu. Kalau misalnya berkeluarga di situ bisa bawa keluarga, bisa sama anak, bisa sekolah di situ gitu kan? Ya, ada kalau dari Hamad itu dia ada apa namanya provide visit visa dan untuk suami dan anak itu akan diberikan allowance untuk tiket Oke, berarti ya sponsor, under yang, sponsor kita. yang berkeluarga juga bisa bareng di sana gitu ya kalau mau. Iya, iya. Kemudian tentang benturan budaya Mbak, cultural shock Mbaknya ketika baru ke sana yang nggak terbayangkan kok ternyata terjadi di Qatar kayak gitu. Gitu. Ada Mm-mm. nggak seperti itu? Iya, kebetulan Contohnya apa? waktu itu saya waktu itu baru 3 hari di sini ya, baru sampai, terus harus proses, saya harus ke bank untuk buka apa namanya buka rekening, terus harus bolak-balik ke HR seperti itu. Itu saya kaget karena pas saya keluar dari rumah sakit itu ada laki-laki yang tiba-tiba mendekati saya. Dia tanya apa waktu saya kan kurang tahu apa sih yang ditanyakan karena saya belum pasti bahasa Arab. Ternyata laki-laki itu menanyakan nomor telepon. Saya kaget. Untung waktu itu saya tidak sendiri, jadi ada bareng sama teman satu flat ditemani waktu itu. Jadi itu yang buat saya kok seperti ini ya, maksudnya jauh dari perkiraan saya. Saya pikirkan apa karena majority Muslim, insya Allah saya inilah secure lah di sini. Tapi ternyata mereka itu kalau sama orang Asia atau orang Indonesia itu kayak gampang di approach. Itu yang saya capture gitu. Itu yang buat saya shock. Jadi kadang kita kebanyakan senyum juga salah, nggak senyum salah gitu. Maksudnya ntar mereka mikirnya ramah banget gitu. Padahal maksud kita bukan untuk gimana ya, maksudnya hanya untuk try to be friendly gitu. Tapi mereka kadang mengartikannya jauh. Bisa nih di approach, berapa nih nomor. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang private itu maksudnya yang uh, apa mobile number, all your family here, husband here, seperti itu maksudnya. Kadang saya berpikir bukan urusan mereka ya, gitu. Tapi mereka itu masih kayak gitu jadi pertanyaan umum, pertanyaan biasa untuk laki-laki Arab bertanya kepada perempuan Indonesia, itu yang membuat saya tidak nyaman. Oh, oke. Sampai sekarang Seperti itu. masih ada? Sampai sekarang kadang yes masih ada. Itu Tapi maksudnya kalau ditanya telepon itu nanti mau ditelepon, mau diajak jalan-jalan kayak gitu kan? Atau gimana? Iya, ntar mereka teks seperti itu gitu. Karena kan kebetulan saya belum pernah ada pengalaman bekerja di sisi country sebelumnya karena langsung dari Jakarta terus ke sini gitu. Mungkin kalau
kakak-kakak atau senior yang sudah pernah bekerja di UAE atau di Saudi mungkin mereka tidak kaget gitu. Tapi kalau saya jadi, oh kayak gini ya. Maksudnya mereka maksudnya kok nggak malu ya bertanya langsung privacy kayak gitu baru kenal tapi pertanyaannya banyak banget kayak gitu. Itu membuat saya tidak nyaman. Itu yang culture shock apa namanya di sini pas awal-awal. Terus bagaimana arogansinya mereka kadang di apa ya itu keluarga pasien kalau ya ada juga yang baik tapi in general itu yaitu apa namanya kita kayak level apa ya level pekerja gitu maksudnya saya bekerja tidak dilihat secara profesional gitu. Terus gimana mensikapi seperti itu gimana? Jadi kita Nanti. tadi senyum salah, nggak senyum gimana kayak gitu. Gimana harusnya? Iya. What is the best? Akhirnya saya over the years akhirnya saya belajar bagaimana apa namanya ya menyikapi tadinya kan saya yang oh iya iya gitu ya maksudnya apa yang mereka bilang mereka shouting saya iya nurut terus lama-lama ini nggak bisa nih kayak gini nih. Bagaimana mensikapi sikap orang Qatar yang demikian? Mensikapinya sekarang kalau misalnya mereka apa udah mulai disrespect kitanya harus jangan diem gitu kita harus apa namanya Fight bagaimana back. ya fight back tapi dalam arti kata bukan ngajak berantem maksudnya dalam arti kata untuk memberikan apa boundaries bahwa kalian nggak bisa disrespect ke kita karena kita kan kerja di sini profesional sebagai perawat gitu. Jadi dari kitanya yang harus istilahnya tegas. Nah, kita harus tegas. Ya, tegas ke mereka. Jadi untuk menunjukkan bahwa mereka kan mikirnya kalau orang Indonesia ini kan nurut ya kan apa namanya sabar seperti itu gitu. Tapi ya apa kita tetap mempertahankan maksudnya dengan karakter kita yang istilahnya ya sabar tapi harus tegas seperti itu. Itu sih yang paling penting. Jadi mereka tidak bisa apa namanya menginjak-injak ya. Semena-mena. Apa yang paling Anda suka saat bekerja di sana di Qatar sehingga betah sampai 10 tahun? Saya suka jam kerja karena 8 ya. 3 shift jamnya sama. Kalau di Indonesia kan biasanya shift malam lebih panjang. Dengan pengalaman saya waktu itu 7, 10 atau enggak 6, 12. Terus saya suka jarak dari akomodasi ke rumah sakit yang dekat. Jadi dari akomodasi udah bisa langsung pakai seragam. Kalau dulu kan kerja di Indonesia harus pakai baju biasa dulu. Ntar keringetan lah sampai rumah sakit, ganti baju lagi gitu, ganti seragam. Jadi jarak yang dekat, jam kerja, terus apa ya? Saya senang maksudnya bekerja dengan berbagai macam apa nationality ya. Itu sih. Dapat perspektif yang berbeda-beda gitu. Oh ya, menarik. ada yang ketinggalan. Iklim di sana, iklim cuaca di Qatar itu dingin, panas. Summer sama winter, cuman 2. Kalau winter mungkin kurang lebih sama ya sama di UAE ya Pak. Mungkin kalau di UAE apa ada snow. Kalau di sini nggak ada snow, jarang, adanya hujan. pernah ada cuma jarang gitu. Oh Yang iya. musim winter ini paling rendah itu berapa? Cuma 3 derajat. Kalau ada snow itu ada salju biasanya -1 di gunung-gunung aja sih. Enggak, Oh ya, gitu. paling sehari kayak gitu. Tapi tahun ini nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di sini ya winter sama summer. Kalau winter biasanya suka turun hujan. Turun hujan itu sih yang enaknya ya. Jadi ingat apa kampung halaman kalau ada hujan di sini. Terus kalau summernya yaitu maksudnya panas banget ya. Bisa sampai 40 lebih. 50? Humid. Iya, nyampe 40-50. Terus yaitu karena apa? Kalau di Indonesia kan panasnya nggak sampai segitu ya. Kayak pas awal-awal nyampe sini saya tuh pas bulan Juli itu pas puncak-puncaknya summer saya belum tahu ya. Makanya pas saya
bolak-balik itu ngurus-ngurus dokumen itu pas pulang kok pusing kepala, nggak ngeh kalau ternyata panas banget. Di luar itu panasnya bener-bener Kalau di jreng. luar ya, tapi kan kebanyakan aktivitas kita di dalam gitu ya. Iya, Jadi nggak cuman masalah intinya, heeh. nggak masalah. Kecuali kalau misalnya karena saya ada yaitu aktivitas olahraga, itu kalau di luar itu jadi kalau misalnya pas lari atau pas jogging itu merasakan humidnya bagaimana bener-bener nggak ada lembab, nggak ada udara gitu. Jadi hanya panas aja, nggak ada udara, nggak ada angin berhembus itu ngap itu rasanya itu Summer sih yang masih olahraga? Masih lari-lari? iya, iya Betul? tetap Jam berapa? paling kita evening ya, evening larinya atau enggak pagi sekali. Pagi jam-jam 5, jam 6 seperti itu. Oh, berarti ya emang hobi ya? Kalau pagi oke lah, kalau Mhm. sore itu walaupun matahari udah tenggelam itu kan panasnya nggak dari matahari aja, itu pantulan dari tanah juga lebih panas ya Iya, jadinya kan? iya seperti itu. Masih Tapi tetap olahraga sih di di sana? sini masih di sini jadi adjust ya. Kayak misalnya kayak latihan dayung itu jamnya jadi ya lebih jam 4 lah baru mulai atau enggak ya jam 4 setengah 5 karena mataharinya kan biasanya tenggelamnya baru setengah 7 gitu. Kalau jam 3 kadang masih panas, setengah 4 masih panas, jam 4 masih panas seperti itu. Paling jamnya Oke, aja yang dirubah. berarti hebat juga, sudah bisa bertahan Iya, beraktivitas di luar saat summer. Oke. Oh ya, iya. apa bedanya perawat Indonesia dan perawat lokal? Ada nggak perawat lokal di sana orang Qatar yang jadi perawat? Aduh, kalau perawat lokal kayaknya di sini begitu lulus langsung jadi mudir ya. Mereka enggak ya itu yang saya saya observe, saya notice di sini itu kan mentalitinya bukan mentality pekerja ya. Mereka istilahnya mereka kan melihat istilahnya negara saya kaya itu kan maksudnya jadi mereka bukan mentality ya nggak ada maksudnya etos kerjanya itu kurang gitu. Kurang, ya. Secara umum. Mm-mm. Ya, sama juga di Secara Uni umum. Emirat Arab kayak gitu ya. Mm-mm. Mereka juga gajinya lebih tinggi kayak gitu. Mungkin di sana juga. Iya, Oh, sama lebih tinggi. Jadi mereka begitu lulus, ya mereka pas pas kuliahnya sih, pas prakteknya ya kan ya itu ada di rumah sakit tempat saya kerja ditaruh di unit-unit hanya untuk melihat membantu perawat jadi kayak perseptor ya seperti itu. mm-mm. Tapi kan kalau begitu lulus tetap aja langsung jadi mudir. Oke, beruntung mereka. Itu. Mm-mm. Sebelum kita Sama-sama. tutup, Mbak, adakah pesan-pesan untuk teman-teman kita nih yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri atau ke Qatar? Pesan-pesannya jangan patah semangat, pertajam skill bahasa Inggris karena kalau dari skill insya Allah perawat Indonesia nggak kalah saing, hanya untuk lebih pertajam skill bahasa Inggris. Jadi kita bisa bersaing dengan perawat lain di luar negeri. Terima kasih sekali Mbak Dia atas waktunya, Sama-sama atas Mas sharing Imam. ceritanya. Semoga Sama-sama. bermanfaat, semoga memotivasi teman-teman Amin. kita perawat Indonesia, teman Amin. sejawat yang pengen Amin. kerja ke luar negeri. Amin. Insya Allah Insyaallah. setelah podcast ini ada teman-teman perawat Indonesia yang baru menyusul Amin. ke Ya, lebih ya, banyak di lagi Qatar. perawat Indonesia yang termotivasi untuk bekerja keluar. Nggak hanya di Middle East, tapi di Australia, di UK, di US. Iya, di mana saja Mm-mm. peluangnya sangat Iya, besar. iya, Hampir semua negara itu kekurangan perawat, shortage of iya, nursing. Iya, iya, di UK, di Europe, di Kanada, asal mau kita sungguh-sungguh kita bisa sebetulnya sebagai perawat Indonesia mempersiapkan sejak dini, ya khususnya bahasa Inggris lah nomor satu. Kemanapun, iya, ke Eropa benar. masih tetap kita at least bisa bahasa Inggris, masih bisa ngomong gitu. Orang Eropa pun Iya, eh, kalau terpaksanya nggak dengan bercakap dengan orang luar kan pakai bahasa Inggris juga gitu kan. benar, benar, benar. Oke, sekali lagi terima kasih Ya, atas waktunya, semoga amin. Terima bermanfaat kasih sama-sama. dan sampai Mudah-mudahan dari jumpa. Depkes juga memfasilitasi
dari Iya. Depkes dan banyak agen yang terpercaya tidak mengambil keuntungan dari perawat kita. Kalau misalnya sayang juga kan banyak perawat yang mungkin mau keluar negeri tapi agennya tidak terpercaya. Iya, insya Allah sebagai update aja nih, info aja. Kita teman-teman termasuk saya di sini, kita berkoordinasi dengan apa ya, DPLN itu namanya, Dewan Pengurus Luar Negeri, PPNI, Middle East, ya, itu kita saling berkoordinasi. Dan juga saya pribadi sendiri di media sosial aktif mengupdate informasi tentang lowongan kerja di sini, di Saudi atau dimanapun yang ada, yang valid saya sampaikan. Kemudian saya kasih tahu caranya gimana, step-stepnya apa yang perlu disiapkan. Kayak gitu. Dan ini juga udah sampai ke Menkes juga beberapa kali kita meeting langsung dengan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunawan, difasilitasi oleh PPNI pusat kayak gitu. Ide kita udah nyampe lah ke sana. Nanti insya Allah nanti bulan depan itu ada buklet petunjuk bagaimana sih apa peluang kerja di luar negeri itu seperti apa, kemudian bagaimana mempersiapkan, itu insya Allah udah akan ada kayak gitu. At least sudah ada apa ya, informasi resmi dari pemerintah kayak gitu. Nah, selanjutnya ya masih tetap tergantung dari diri kita masing-masing, perawat yang mau bekerja. Bagaimana mereka mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa berkompetensi di dunia internasional kayak gitu. Iya, baik. Benar. Sekali lagi terima kasih, semoga ilmunya Sama-sama. bermanfaat. Amin. Terima kasih Sampai ya atas jumpa kesempatannya. di podcast selanjutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang pengen pesan topik diskusinya apa, komen di bawah ini. Dan kalau ada teman-teman yang pengen kontak dengan Mbak Diah, mungkin nanti kita share akun Facebooknya atau apa, bisa komen-komen di sana. Tanya-tanya. Baik. Terima kasih Mbak Diah. Assalamualaikum Terima kasih Mas warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.